مرحبا أهلا النوادي. Nah, ulama hadis semisal Imam Bukhari, satu hadis yang singkat itu diuraikan mendapatkan banyak faedah. Satu hadis kita harus yakini bahwa sabdanya Nabi itu mukjizat. Nabi ketika berbicara, para ulama memberikan kehormatan ya untuk membedakan dengan orang biasa. Kalau orang biasa kan berkata, dia berkata. Qala itu kalau diterjemahkan ya berkata. Tapi ulama-ulama yang ada di Indonesia sejak zaman dulu punya penghormatan kepada Nabi. Mereka istilahkan bukan Nabi berkata. Kalau berkata, kita juga berkata. Untuk membedakan bahasa Nabi itu berbeda dengan bahasa kita, bahwa bahasa Nabi itu wahyu, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, wallahi ma kharaja minhu illa al-haq. Demi Allah tidak keluar dari mulutku kecuali kebenaran. Maka mereka merubah dengan istilah bersabda. Itu penghormatan. Padahal kosakatanya sama, qala. Contoh kalau saya mengatakan qala al-Imam Syaukani kada wa kada. Imam Syaukani berkata, bukan bersabda. Menggunakan kata qala. Tapi ketika qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kita artikan apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sabda itu di atas berkata. Kenapa yang digunakan bersabda? Karena semua yang Nabi ucapkan wahyu dan semua yang Nabi ucapkan mukjizat. Ucapan Nabi itu mukjizat. Kita tidak sadar. Saat ini kita belajar, kita membaca kitab hadis. Ini mukjizat. Kok bisa ada sosok manusia dalam sejarah peradaban manusia, ucapannya terdata yang umurnya sudah 1000 tahun lebih. Antum bisa cari manusia mana yang ucapannya terdata dengan sanad, dengan jumlah jutaan dari ucapannya, dihafal bukan hanya satu orang tapi di atas 100, 200, ribuan bahkan jutaan orang. Sampai hari ini masih kita baca, mendengar, itu mukjizat dari Nabi Muhammad SAW. Itu masih dari sisi sanad, dari sisi eksistensi. Belum kita bicara isi hadisnya. Isi hadisnya juga atau dalam ilmu hadis, matan hadis. Itu juga mukjizat. Nabi SAW bersabda, utitu jawami al-kalim. Saya diberikan jawami al-kalim. Apa itu jawami al-kalim? Definisinya sangat banyak. Para ulama hadis menerangkan. Di antaranya adalah makna jawaimul kalim qalla lafzu wa kathura ma'na. Lafaznya sedikit, ringkas, tapi maknanya sangat luas. Saya ambil satu contoh. Ada hadis riwayat Imam Ibnu Mardawih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syayyabatsni Hud wa akhwatuha." Surat Hud dan saudara-saudaranya surat Hud. Al-Qari'ah, Al-Waqi'ah, Wal-Qari'ah, Wal-Haqqah, Wasyams idza kuwirat, Wasa'al Sa'il, ya, surat Al-Ma'arij. Ini saudara-saudaranya surat Hud, kata Nabi. Surat-surat ini kalau dibaca membuat rambut saya beruban.
Apa maksudnya Nabi? Bahwa informasi yang ada di surat-surat tersebut menakutkan sampai membuat saya takut. Sebenarnya ini untuk kita, tanbihan lana, bukan untuk Nabi Muhammad. Karena tidak mungkin Allah Ta'ala membuat takut kekasihnya. Tidak mungkin Allah Ta'ala membuat hati Nabi itu mengalami ketakutan. Tapi ini tanbihan lana, untuk kita. Hadisnya hanya itu. Surat Hud dan saudara-saudaranya membuat saya takut. Tapi ini contoh hadis yang ringkas tapi maknanya sangat luas, diterangkan oleh para ulama hadis menjadi satu kitab. Di antaranya karya Syekh Az-Zamzami Asy-Syafi'i, ulama kelahiran tahun 900 Hijriah, wafat 963 Hijriah, menulis satu kitab berjudul Faidul Jud. Kitab itu hanya menerangkan satu hadis itu, 40 lembar. Dapat fawaid-fawaid. Kenapa Nabi katakan membaca surat Hud dan saudara-saudaranya membuat saya takut? Kesimpulannya diterangkan karena di surat tersebut ada informasi tentang hari kiamat, dan hari kiamat itu menakutkan. Yang kedua, ada informasi tentang azab yang pernah Allah turunkan kepada umat-umat terdahulu yang durhaka kepada Allah dan kepada Rasul-Rasulnya. Ditambahkan juga, kenapa surat ini menakutkan? Karena ada perintah istiqomah. Karena istiqomah itu sesuatu yang sangat berat, maka menjadi hal yang sangat menakutkan. Fastaqim kama umirta, istiqomalah kamu sebagaimana kamu diperintahkan. Ada juga yang membahas hadis yang sangat ringkas. Nabi hanya katakan fatuba lil ghuraba, fatuba lil ghuraba. Itu diterangkan jadi satu kitab. Sungguh beruntung orang-orang yang terasing. Diterangkan oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali yang lahir tahun 763 Hijriah, wafat 795 Hijriah, dengan judul kitab Kashful Kurbah fi Wasfi Hal Ahlil Kurbah, sekitar 24 lembar. Bahkan ada yang membahas kata kullu di dalam hadis, kullu bid'atin dolalah, setiap yang bid'ah itu sesat. Yang dibahas kullunya saja, yang di depannya itu 116 halaman bahas kata kullu, ditulis oleh Imam Taqiyuddin As-Subki dengan judul Ahkamu Kull wa ma alaihi tadul. Begitu ulama hadis, ya, membahas hadis, tidak satu hadis kemudian ngoceh, ya. Satu hadis ngoceh, tapi dikumpulkan hadis, dibahas dengan ilmu berpuluhan, beratus lembar, baru diambil kesimpulan. Kesimpulannya akhir. Kalau yang ngoceh, kesimpulannya sudah di awal. Sudah ada kesimpulan di awal dulu, hukumnya keluar. Kalau ulama-ulama hadis tidak seperti itu, dijabarkan dulu secara keilmuan dengan sangat luas, diuraikan satu persatu satu pokok masalah, setelah itu disimpulkan hukum. Yang benar kan kesimpulan itu di akhir, bukan di awal.